Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala mudid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para sidang jemaah yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk memberikan kultum yang berjudul kewajiban berpuasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkannya kepada umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya pada masa yang lalu dan pada masa-masa yang akan datang. Dan siapa yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia belum menunaikan puasa, maka dia tidak akan diterima padanya hingga dia melaksanakan puasa. Selanjutnya dikatakan, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, tiap hasanat 10 lipat gandanya sampai 700 lipat ganda, dan puasa itu adalah untukku, akulah yang akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai dari api neraka, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, kita dapat bayangkan bahwa bau mulut bagi Allah Subhanahu wa taala kepada orang berpuasa itu sangat harum. Tentu berbeda jika di sisi manusia biasa. Biasanya dianggap bau mulut orang berpuasa itu tidak enak rasanya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum dari minyak kasturi. Kemudian jika ada orang-orang yang memperolok-olokkanmu, atau ada orang yang menghinamu, membodoh-bodohimu, atau memaki-makimu, maka jawablah bahwa aku sedang berpuasa. Dan untuk orang yang berpuasa, dia mendapatkan 2 kali kegembiraan. Kegembiraan pertama yaitu pada saat dia berbuka puasa, dan kegembiraan kedua pada saat dia menghadap kepada Tuhannya. Abdullah bin Auf berkata, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, dan diamnya dianggap tasbih, dan amalnya dilipat gandakan, dan doa-doanya mustajab diijabah, dan dosa-dosanya diampunkan. Dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang memberi buka pada orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pengampunan untuk dosa-dosanya, dan akan melepaskan dirinya dari api neraka, dan ia tetap mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang diberikan buka puasa tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu memberikan buka puasa.
Rasulullah menjawab, Allah akan memberi pahala itu pada orang yang memberi buka puasa, walaupun hanya sebiji kurma atau seteguk air atau isap susu. Nah, bayangkan kalau hanya sebiji kurma, saya kira itu tidak terlalu berat. Apalagi jika hanya seteguk air, semua orang mampu. Atau sisap susu. Sisap susu itu tidak cukup seteguk air. Satu kali saja isap, artinya begitu pentingnya, begitu berartinya, begitu dihargainya orang yang memberikan puasa, buka puasa. Apalagi jika memberikan buka puasa dengan lauk yang sempurna, tentu lebih banyak lagi pahalanya. Rasulullah SAW juga bersabda, makan sahur itu sangat berkat. Karena itu janganlah kalian tinggalkan, walaupun sekedar meneguk seteguk air, karena Allah merahmati orang-orang yang sahur. Nah, di sini kita lihat bahwa makan sahur itu memang disunatkan, walaupun sedikit, walaupun tidak sampai makan berat, walaupun hanya seteguk air, tapi itu sangat berarti karena dianggap sangat memberikan berkat. Dan di samping itu juga malaikat turut mendoakan orang-orang yang sahur. Dan bersahurlah pada akhir waktu, karena termasuk sunat mengakhiri sahur. Ini artinya apa? Jika kita bersahur di akhir waktu, tentunya kita tidak merasa berat untuk menantikan waktu subuh. Betapa sempurnanya aturan-aturan yang ada dalam Islam. Karena kalau kita bersahur secepatnya atau lebih awal, tentunya bisa saja kita tertidur dan terlambat melaksanakan salat subuh. Dan alangkah bagusnya kalau kita dapat melaksanakan juga puasa, sahur, dan sekaligus salat dengan sempurna, karena kita salat tepat waktu. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ada maknanya, ada manfaatnya, terutama buat diri saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.